Sesama. Sesama makhluk hidup antara manusia dan manusia. Lalu berbuat baik terhadap seluruh binatang. Berbuat baik terhadap seluruh tumbuhan. Berbuat baik terhadap seluruh alam semesta, benda-benda yang ada di sekeliling kita. Kita memiliki kewajiban untuk merawatnya semuanya. Berbicara mengenai rezeki, siapa sih orang yang tidak menginginkan rezekinya lancar hingga akhir hayat? Dari sisi rezeki, apakah Masnya sendiri memiliki tips ataupun cara tertentu atau mungkin amalan-amalan tertentu agar rezeki kita bisa mengalir dengan deras dan hingga akhir hayat? Berbicara tentang masalah rezeki, semoga ini akan didengar oleh anak cucu saya kelak, karena ini menyangkut ke dalam sebuah perilaku. Apakah rezeki itu bisa mengalir hingga sampai akhir hayat dengan kelancaran yang penuh dengan berkah? Jawabnya menurut saya bisa, dan sangat bisa sekali. Saya berani mengemukakan hal ini karena saya sendiri sudah mempraktekkan atas kelancaran rezeki yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan terhadap saya setelah saya melakukan metode ini. Berkenaan dengan adanya sebuah amalan, doa, berusaha, berpuasa, apa itu tidak baik? Baik. Tapi bukan seperti itu konsepnya. Rezeki, pati, dan jodoh itu adalah haknya Tuhan. Sedang doa itu hanyalah merupakan sebuah permunajatan dari hajat yang kita inginkan. Berpuasa itu adalah untuk menetralisirkan dari buah-buah keinginan. Namun mau diapa-apakan, jikalau puasa itu ditujukan untuk mendapatkan adanya sebuah rezeki, bukan itu nggak baik. Ada yang lebih tepat dari hal itu. Demikian juga kita bekerja terus siang dan malam tanpa kita memahami, ketiwas kita lelah. Sekalipun kita mendapat rezeki, rezeki itu belum tentu dalam keberkahan. Lalu apa kuncinya? Kuncinya adalah memahami sifat dari Tuhan Sang Semesta. Bisa dibuktikan sendiri dari apa yang saya ucapkan, dan silahkan dirasakan sendiri apakah dari yang saya ucapkan ini benar adanya atau hanya sekedar pandai-pandai saya berbicara. Monggo silahkan. Memahami atau mengenali sifat dari Tuhan Sang Semesta, kita harus mengkaitkan dengan nasihat bijak ataupun seruan-seruan yang ada pada kitab-kitab. Dan lalu kita kembalikan ke dalam sanubari sendiri. Bahwa manusia jika ingin mengenali Tuhan, dia harus mengenali dirinya sendiri terlebih dahulu. Kitalah memberikan uang terhadap anak. Uang itu kemudian dipergunakan untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Kira-kira kapok apa tidak? Kalau memang kapok, demikian juga Tuhan, kita kapok. Karena yang menciptakan dan yang diciptakan hampir dari seluruh kitab mengatakan tidak beda jauh. Lalu setelah mengetahui sifat dari Tuhan, yang kita butuhkan adalah kepercayaan dari Tuhan. Berbicara tentang uang, ya, dari rezeki yang kita miliki, kita harus dapat mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu metode yang utamanya. Supaya Tuhan tidak kapok, supaya Tuhan itu percaya, memberikan rezekinya kembali yang lebih besar dengan rasa kecintaan dan kepercayaannya untuk kita. Ya, sebagaimana rasa percaya yang kita tanamkan terhadap putra-putri kita. Seperti itu konsepnya. Itu hal yang pertama, mempergunakan rezeki yang sudah ada itu sebaik mungkin dan untuk sesuatu hal yang bermanfaat yang sesuai dengan takarannya, mencari kebaikan di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Lalu
Hal yang berikutnya, apakah cukup syarat kita untuk mendapatkan kelancaran rezeki hanya berpikir dari rezeki? Menurut saya belum. Keberlangsungan alam semesta ini, apakah kita semua memikirkan? Jarang sekali. Mungkin bandingannya itu di antara 1000 itu hanya 1 yang memikirkan kelestarian alam semesta. Yang perlu digarisbawahi adalah kita harus berbuat hal yang baik di hadapan Tuhan Sang Semesta terhadap seisi dunia ini. Tidak hanya hubungan manusia dengan manusia semata, tapi kita mendukung juga kelestarian alam yang sudah Tuhan anugerahkan terhadap kita semua. Saya sering mendengar, ingin mendapatkan rezeki yang besar, memancingnya dengan rezeki. Menurut saya, bukan itu tidak baik. Tidak tepat menurut saya. Memancing rezeki ya bagaimana caranya kita mendapat kepercayaan dari Tuhan, mendapatkan kecintaan dari Tuhan, maka kita baru akan mendapatkan rezeki yang mudah dan barokah. Selama kita masih melakukan hal yang baik di dunia ini, semakin banyak kebaikan yang kita tanam di hadapan Tuhan Sang Semesta, maka akan semakin urusan kita dimudahkan dalam segala hal. Dan bisa dibuktikan sendiri dari apa yang saya ucapkan. Yang paling terpenting adalah prakteknya. Bukan kita menyembah serendah-rendahnya terhadap Tuhan, terlalu banyak menuntut tanpa melihat apakah diri kita sudah memenuhi syarat atau belum. Apakah kehidupan kita di dunia ini sudah ada manfaatnya atau belum? Jikalau hanya bermanfaat hanya untuk diri kita dan keluarga, itu artinya kita itu termasuk masih orang-orang yang sangat egois dan masih kurang peduli terhadap Tuhan, juga kelestarian alam semesta. Prakteknya yang harus dilakukan adalah tanamlah kebaikan demi kebaikan, apapun itu. Perkara dengan doa, amalan, puasa, bekerja, itu hanyalah merupakan sebuah request, atensi, atau permunajatan dari yang kita inginkan. Berbicara tentang rezeki, manusia tidak bisa hanya mengandalkan kecerdasannya dan nalarnya. Setelah yang pertama mengenali sifat dari Tuhan, bahwa yang diciptakan dan yang menciptakan itu tidak beda jauh. Lalu yang kedua, prakteknya kita harus selalu menanam kebaikan terhadap seluruh makhluk, bahkan tidak hanya seluruh makhluk, terhadap seluruh benda-benda yang ada di sekeliling kita. Tuhan pun pasti senang karena kita merawat semuanya. Andai kata sudah tidak digunakan, kita dapat merapikan. Jikalau masih digunakan, kita dapat menyimpannya. Rata-rata manusia itu jarang sekali dengan yang namanya amanah. Bahwa dari fasilitas yang kita miliki, semuanya itu adalah amanah dari Tuhan. Bahkan sedekah saja manusia masih banyak yang terjebak. Jika kita berbuat baik atau beramal, membuat diri kita itu ingin tampak di hadapan orang, itu artinya masih memiliki pamrih. Pengen tampak di hadapan semua orang, itu artinya kesombongan. Belum tentu yang kita lakukan itu tuh ada nilainya di hadapan Tuhan. Jika kita sudah memenuhi syarat, kita banyak melakukan hal yang baik yang kita tanam. Ditambah lagi dengan adanya doa, dengan adanya puasa, dengan adanya bekerja, ya sudah, lengkaplah. Maka menurut versi saya, berdoa, berpuasa, dan bekerja itu hanyalah merupakan sebagai pelengkap. Ya, ini saya berbicara seperti ini, ya karena saya sendiri sudah praktek. Namun juga saya mengembalikan bahwa manusia adalah tempatnya salah dan khilaf. Dari apa yang saya utarakan bukan untuk diperdebatkan, karena saya ingin berbagi sesuatu hal yang menurut saya baik, dapat membentuk perilaku-perilaku yang baik di dalam sebuah kepribadian. Kita harus selalu belajar untuk melakukan dengan adanya sebuah keikhlasan. Ikhlas di hadapan Tuhan. Jangan pikirkan manusia, jika itu hanya akan membawamu ke dalam sebuah kesombongan. Karena percuma, seluruh kebaikan kita itu tidak akan ada nilainya.
Memahami sifat dari Tuhan Sang Semesta, jangan lupa untuk bersyukur, mencintai dari seluruh kekurangan dan kelebihan kita. Tanpa adanya bersyukur, maka kepercayaan itu juga saya rasa mustahil. Seluruh yang terjadi di dunia ini adalah kehendaknya Tuhan Sang Semesta. Bukankah semuanya sudah mempercayai hal itu? Kalau memang seperti itu, kenapa kita tidak mencintai kekurangan kita? Agar kita lebih dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan adanya sebuah kelancaran rezeki. Berbuat baik di hadapan Tuhan. Lalu berbuat baik di sesama makhluk hidup antara manusia dan manusia. Lalu berbuat baik terhadap seluruh binatang, berbuat baik terhadap seluruh tumbuhan, berbuat baik terhadap seluruh alam semesta, benda-benda yang ada di sekeliling kita. Kita memiliki kewajiban untuk merawatnya semuanya. Baru kita akan memenuhi syarat, akan memiliki kelancaran dalam segala hal, keberuntungan akan berpihak terhadap kita. Maka tidak ada manusia di dunia ini yang menurut saya sempurna. Semuanya hanya berusaha untuk menjadi yang baik ataupun ingin menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan Sang Semesta. Bersyukur itu tidak dari lidah seperti ini, terima kasih ya Tuhan, tapi bersyukur di dalam perbuatan. Manusia lebih galak dengan ini. Dia hanya bermunajat, dia hanya merequest tanpa melihat dirinya, tanpa dapat bercermin apakah diri kita itu sudah pantas untuk menerima itu semua. Termasuk saya sampai detik ini, bahkan sampai mati pun di liang lahat nanti, saya akan tetap terus belajar untuk hal ini. Dan biarlah Tuhan Sang Semesta yang akan mengerti semuanya. Dan tidak ada gunanya juga kita ingin mencari kemenangan di hadapan seluruh makhluk ciptaannya. Jangan berdebat untuk mencari adanya sebuah kebenaran jikalau posisinya memang tidak terjepit atau mendesak. Jangan menebar huru hara. Nah, saya rasa berbicara tentang rezeki sudah dapat dipahami, mungkin bahkan ada yang sampai saya ulang-ulang. Mbak E, gimana menurut sampean? Apakah ada pertanyaan lagi yang belum jelas mungkin? Ya, ini alhamdulillah sudah cukup jelas sekali ya apa yang sudah disampaikan. Tentunya pasti sangat bermanfaat dan sebagai acuan kita untuk selalu mengintrospeksi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan. Agar kita intinya itu rezeki kuncinya itu hanya kepercayaan dari Tuhan, Mbak. Kalau Tuhan sudah percaya, Dia akan memberikan dengan rasa kecintaannya. Tuhan mengasihi kita, maka akan menjadi rezeki yang sangat barokah. Tidak hanya rezeki, tapi seluruh hidupnya akan penuh dengan keberuntungan dan keberkahan. Selain dari itu, hubungan terhadap seluruh makhluk, tidak hanya manusia, saya rasa akan tercipta satu kemanfaatan atau penuh dengan rasa cinta. Dan sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dari kalimat yang saya sampaikan mungkin tidak sependapat dengan dulur-dulur semua. Tapi untuk orang yang sependapat dengan apa yang saya utarakan, silahkan dibuktikan sendiri. Karena saya sendiri sudah membuktikannya, makanya saya memiliki adanya sebuah keberanian untuk menyampaikan terhadap semua, agar kita, seluruh makhluk ciptaan Tuhan Sang Semesta, dalam kemuliaannya tanpa ada kurang suatu apa. Hidup dengan kecukupan, kita bisa menemukan adanya satu kedamaian dan penuh dengan rasa cinta.